Viral di media sosial, masyarakat menggeruduk rumah seorang guru di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Korban yang merupakan anak yatim piatu, yang kini hidup bersama ibu angkatnya, diduga mendapatkan perbuatan cabul dari terduga pelaku. Sekretaris Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Antoni Alexander Siregar mengaku, kejadian ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit kepada neneknya. Jadi, ibu angkat korban melaporkan kejadian ini pada 19 Mei 2026. Kemudian, 3 atau 4 bulan sebelumnya, korban sering mengeluhkan sakit. Setelah ditanyakan secara pribadi, korban mengaku ada dilakukan kekerasan seksual yang disebutnya Ayah Tondi, terduga pelaku, terhadap korban. Ujar Sekdes Asahan Mati, Antoni Alexander Siregar, Kamis 23 Juli 2026. Katanya, setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Karena ini tindak lanjutnya lama, sehingga menyebar ke orang tua murid, di mana suami ini adalah pelaku, kemudian istri adalah seorang tenaga pendidik. Jadi dianggap merusaklah untuk dunia pendidikan, katanya. Kekhawatiran orang tua siswa dan masyarakat terhadap terduga pelaku karena anak-anak masih bersekolah di lokasi tempat ia mengajar. Kalau warga sini cuma memantau aja, yang di sana itu dominan memang orang tua siswa, jadi mereka khawatir saat anaknya bersekolah di sana, ujarnya. Sebelumnya, masyarakat lingkungan 5 Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai heboh soal penggerudukan rumah seorang ASN Pemko Tanjung Balai. Ratusan masyarakat itu mendatangi rumah itu untuk mempertanyakan soal beredarnya isu pencabulan yang dilakukan oleh suami istri terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Iming-iming bu guru PNS dan suami cabuli siswa SD anak yatim piatu. Terkuak iming-iming bu guru dan suaminya di Tanjung Balai cabuli siswa SD yang merupakan anak yatim piatu. Bu guru berstatus PPPK berinisial A dan suaminya berinisial D diduga mencabuli siswa SD di dalam rumah. A mengajak korban ke rumah untuk dijadikan korban pencabulan suaminya. Kasih Humas Polres Tanjung Balai, Ibda Muhammad Ruslan menerangkan, korban diberi handphone agar fokus bermain game. Saat korban lengah, terjadi aksi pencabulan di dalam rumah. Hasil visum kasus pencabulan masih didalami Satreskrim Polres Tanjung Balai. Masih dalam penyelidikan. Saat ini, istri terlapor juga masih berstatus saksi, tuturnya. Sebelumnya, terlihat warga mendatangi rumah pasangan tersebut di Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Rabu 22 Juli 2026. Guru perempuan yang mengenakan pakaian putih tampak menangis saat digiring warga menuju petugas kepolisian. Polisi juga terlihat kesulitan mengevakuasi suami guru yang diduga sebagai pelaku karena massa berusaha menghakiminya. Narasi dalam video menyebut korban merupakan seorang anak yatim, sehingga memicu kemarahan warga. Kronologi awal terungkap dugaan pelecehan yang dilakukan Pasutri itu pun terungkap. Korban yang merupakan anak yatim piatu yang kini hidup bersama ibu angkatnya, diduga mendapatkan perbuatan cabul dari terduga pelaku. Sekretaris Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Antoni Alexander Siregar mengaku, kejadian ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit kepada neneknya. Jadi, ibu angkat korban melaporkan kejadian ini pada 19 Mei 2026. Kemudian, 3 atau 4 bulan sebelumnya, korban sering mengeluhkan sakit. Setelah ditanyakan secara pribadi, korban mengaku ada dilakukan kekerasan seksual yang disebutnya Ayah Tondi, terduga pelaku, terhadap korban. Ujar Sekdes Asahan Mati, Antoni Alexander Siregar, Kamis 23 Juli 2026. Katanya, setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Karena ini tidak lanjutnya lama sehingga menyebar ke orang tua murid, di mana suami ini adalah pelaku, kemudian istri adalah seorang tenaga pendidik. Jadi dianggap merusaklah untuk dunia pendidikan, katanya. Kekhawatiran orang tua siswa dan masyarakat terhadap terduga pelaku karena anak-anak masih bersekolah di lokasi tempat yang mengajar. Kalau warga sini coba memantau aja, yang di sana itu dominan memang orang tua siswa. Jadi mereka khawatir saat anaknya bersekolah di sana, ujarnya. Korban ceritakan neneknya. Sekretaris Desa Asahan Mati, Antoni Alexander Siregar menyatakan kasus pencabulan terungkap setelah korban bercerita ke neneknya. Jadi ibu angkat korban melaporkan kejadian ini pada 19 Mei 2026. Kemudian 3 atau 4 bulan sebelumnya, korban sering mengeluhkan sakit. Setelah ditanyakan secara pribadi, korban mengaku ada dilakukan kekerasan seksual yang disebutnya Ayah Tondi, terduga pelaku terhadap korban, bebernya. Meski dilaporkan sejak Mei 2026, proses penanganan kasus sangat lambat sehingga warga melakukan kegerukan. Kalau warga sini cuma memantau aja, yang di sana itu dominan memang orang tua siswa. Jadi mereka khawatir saat anaknya bersekolah di sana, tukasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Bukhari Ginting, mengaku dan mengetahui adanya kasus pencabulan siswa sejak Juni 2026. Terkait hal ini yang sudah viral, sebenarnya kami sudah melakukan proses sebelum peristiwa ini terjadi. Yang pertama, Kepala Sekolah akhir Juni kemarin sudah menyampaikan kepada kami. Kami tindak lanjuti dengan memanggil kepala sekolah untuk dimintai keterangan, pungkasnya. Udah diamankan.
Udah.